Karawang lumbuangnya bareh, orangnya elok belok baso. Tetaplah kita banyak beramal saleh, boleh nanti masuk surga. Tu sebentar tu sedang karang pantun tu. Ya kan? Sebablah dapat informasi dari ketua Karawang ko banyak ba? Banyak bareh, tapi sanduak nasi ketek na tadi. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sasimpang jalan Kabiaro. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, remaja Islam nanlah menjawe salam. Ambo doan sadonyo masuk surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqq il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikatan Keluarga Minang, warga Kabupaten Cikarang asal Karawang, warga Kabupaten Karawang asal Sumatera Barat atau Minangkabau. Minangkabau nanti golua perintah datuk para patieh inyo barajo jomo pakai. Dengan kesepakatan kita bersama, orang Minang yang dirantau di Karawang ini bisa terangkat acara yang mulia ini, membangun ukhuwah Islamiyah, menyambung jembatan hati, meningkatkan silaturahim. Itu tiga yang kita dapat. Pertama, memperpanjang umur. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, menambah rezeki. Ya kan? Inilah faedahnya kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan Bapak Ketua sehat. Kemudian yang kita hormati Bapak Sekretaris dan seluruh jajaran pengurus yang berkorban tenaga, fisik, materi terangkatnya acara ini, yang juga dimotori oleh anak-anak muda, pemuda-pemudi kita, paga di dalam kampung, pamaga koto Jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di Kanyang, panjawe kato tengah Medan. Saya doakan pemuda-pemuda Minang yang tinggal di Karawang ini seperti Ali bin Abi Thalib.
seperti Salman Al-Farisi dan pemuda-pemuda Islam yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk agama, akidah dan tauhid di dalam membela Islam, panji-panji Islam, tauhid di atas muka bumi ini. Semoga para pemuda diberi hidayah oleh Allah. Sebab pemuda ko tiga lo baginya Pak. Di negari awak di Minangkabau bujang. Pertama bujang parisau atau siang malam menyandang gitar situ. Orang takziah di rumah orang gaiknya lagu gereja tua. Atau pemuda namanya bujang parisau. Adolo pemuda ko bujang langkisau. Ati tasisi bak palapah jantung bak jantung pisang karu talingo kancah dipange babana kampu kaki. Ya kan? Itu minumannya minuman keras. Isapannya ganja yang dihirupnya lem. Ya kan? Itulah dia. Dia tidak bisa membedakan mana yang madu dan mana yang racun. Ya kan? Mudah-mudahan pemuda Minangkabau nan tinggal di Karawang dan di mana saja terhindar dari sebutan nama bujang langkisau. Nan ambo caliak malam kini tanya tu pemuda Minang nan tinggal di Karawang masuk kategori nan katigo bujang pasurau. Itu salah satunya nama membaca Al-Quran. Anak kita putra dari Buya Adam Malik. Sudah kita dengarkan ayat yang dibacanya sebentar ini. Semoga dia menjadi ulama besar. Amin. Nan kami hormati niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di negara. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putiak labek buah nan masak makanan anak kemenakan. Yang membimbing anak kemenakan kita baik di kampung maupun di rantau. Mudah-mudahan niniak mama indak berubah menjadi niniak nganga. Nyo ado niniak mama ko Pak berubah jadi niniak nganga. Atu nyo jual isi tanah dun sanaknya di kampung. Atu nyo lari ke rantau. Labi lo piti rantau nyo pulang lo balik. Nyo jual lo janjang le. Janjang rumah gadang. Apa ilo kerantau balik? Bekolah bilo piti pulang lo balik. Itu namanya nyinyek nganga. Mudah-mudahan bukan seperti itu. Yang kita hormati ibu-ibu bundo kanduang. Ibu-ibu yang masih dinas suaminya di ASN itu namanya ibu-ibu PKK. Ada juga namanya Dharma Wanita. Yang suaminya masih aktif di Polri itu namanya ibu-ibu Bayangkara. Yang ada organisasi Islam Muhammadiyah, Perti dan sebagainya, Muhammadiyah ada pula kelompok ibu-ibunya namanya ibu-ibu Asyiyah. Kemudian ada lo ibu-ibu besar lepis sampi nyo cabi dilutui, abuaknya nyo pirangan serupa bulu simpai. Baju kaus sampi selendang nyo lilian dilihi nyo membawa buku cie jo pena tu ibu-ibu budanir badan usaha badan dana rentenir budanir badan usaha dana rentenir. Mudah-mudahan ndak ada orang Minang di Karawang nan karajo di PT Budanir tu. Kita doakan ke Allah. Ya kan? Mudah-mudahan ibu-ibu ini berhasil mendidik anaknya menjadi anak salihah. Amin. Siana nalun bahormati lah. Kita sebenarnya orang terhormat sadonya Pak. Ndakna kita baca kata-kata penghormatan dari awak orang terhormat. Kalau bagaimana? Kalau kita mengikuti perintah Allah dan Rasul, kita orang terhormat. Sampai meninggal nanti pasti husnul khatimah.
Kalau kita mematuhi Allah dan Rasul. Tapi kalau kita engkar kepada Allah, itu tidak akan menjadi orang yang terhormat. Semoga doa-doa kita dalam menghormati tadi dikabulkan oleh Allah. Semoga semua kita menjadi orang yang terhormat di samping manusia, menjadi orang yang saleh di sisi Allah. Amin. Ya. Lahir sehat ibu-ibu apa-apa. Tapi nanti mati juga. Calilah. Pasti mati. Jadi dunia ini bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat kita meninggal. Percaya enggak? Enggak usah Nabi Adam, Nabi Muhammad saja. Berapa umur beliau? 63 tahun. Jaraknya dengan kita sekarang diperkirakan 1400 tahun lebih. 1400 tahun kurang 63. Lah berapa tahun beliau dalam kubur? Lah 1000 sampai ratus tahun lebih. Jadi dunia ini amat pendek kita resapi, kita cicipi. Kita lama di alam kubur. Ambo kok mati gini kok Pak? Alun tentu hari ke kiamat 100 tahun lagi. Sebab itu di Padang orang akan membangun flyover gini tuh. Dari Lubuk Paraku sampai Kaya Sirah. Karena lah banyak truk nan menunggi mendaki Istinjau Lawi. Iya kan? Akan dibuat flyover serupa kilo 9. Kalau tahu orang dunia ke kiamat lain, tak gunyanya buat jembatan tu lain. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak. Jadi kiamat menurut kita lama lagi. Menurut Allah sebentar. Ya kan? Yang kiamat segera pasti kita temukan. Berpisah tubuh dengan badan. Berpisah nyawa dengan badan. Atau kiamat segera namanya. Kiamat kecil harus kita dapatkan. Ya kan? Jadi sebentar saja dunia ini. Makanya kita jangan bingi ke orang kayu, jangan merasa tak senang orang dapat jabatan. Ya kan? Semakin kaya seseorang, semakin kikir dia, semakin sulit hari berhisab nanti. Percayalah. Semakin kaya orang, semakin kikirnya. Atau kekayaannya tu kumpulan dari nan haram, tambah sulit hidupnya di akhirat nanti. Ya kan tak? Nah, di kubur menderita, di mahsyar menderita, naik mizan timbangan berat ke kiri, meniti sirat sebentar baru lah masuk ke dalam neraka. Ya kan? Untuk itu kita bangunlah selalu persaudaraan. Adona ibu kandung sibiran tulang buah hati limpo bakuruang tali niat labuan cinta bintang semarak perhatian talu ancu danau baguluang pasti menjadi persimbangan tapi jauh di kampung. Siapa yang dekat adalah tetangga kita, orang sekampung. Jadi jadilah kita orang saleh. Boleh membawa pantun jalan. Karawang lumbuangnya bare, orangnya elok belok baso. Tetaplah kita banyak beramal saleh, boleh nanti masuk surga. Tu sebentar tu sedang karang pantun tu. Ya kan? Sebablah dapat informasi dari ketua Karawang ko banyak banyak bare, tapi sanduk nasi ketek na tadi. Ya kan? Bare banyak sanduk nasi ketek. Tapaso ambo dua batambu. Ambo lah jale orang banyak makan sanduk nasi seketek mana. Ya kan? Tapi orang lapor tadi minta berfoto yo ambo lah ibu foto yo. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan? Nyo kalau bare itu banyakan sanduk nasi seketek. Lah terangnya ibu tu. Nah itu. Ya kan?
Biarlah gak bahar balinya seketik. Orang Minang ko banyak makan. Karena dia banyak ke sawah. Inilah gunanya kita berkumpul ini. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, setelah kita meninggal, kalau orang yang tidak taat kepada Allah, atulah lebih perkara macam. Lalu meninggal lebih perkara macam. Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak lagi persoalan. Ayah akan kita cari dulu utama silaturahim, persaudaraan, membangun ukhuwah. Kalau kita lah serupa itu, itulah sama aja tangan kuah. Umur ambo kini kurang 2 bulan 73. Kalau tiba bulan Juni itulah 73. Abara umur tangan ambo? Berapa? 73 lo dah ada tangan kau dan sekarik-sekarik lagi ada. Nah, iya kan? Pernahkah tangan ambo kau baca kak? Ndak. Nyoba saudara setarui. Iya kan? Menurut ibu jawab pak, iko di baliannya di orang di Lampuang, jawab gua. Kurang Kerawang, kau tadi bajunya kue, ya kan? Nah, kalau di Lampuang dulu orang Minang, jam kau Bali. Kamu kecil namanya Alexander Christie. Katanya gak mahal aja balinya sehari. Jam kau. Aku di Lampuang. Kau kapatang kau sabalun bulan puasa atau diundang mengaji ke Bandung ke Jogja. Aku lo bajunya lagi. Di orang pesisir selatan, Kesatuan PKPS pesisir selatan, nan tinggal di Jogja. Aku lo bajunya. Ambo bawa lo kemari balik. Baju kau, nyo baju dia orang kau dimanfaatkan, jangan disimpan-simpan. Supaya kita beribadah, pahalanya mengalir kepada orang yang membelikan baju ini. Aku orang Karawang lah mau kuan baju lo tadi. Ya Allah, masuklah orangku ke dalam surga ya Allah. Amin. Ya kan? Jadi nan laki di badan ustaz kau pak, kau paragi orang sadoi. Ada nak? Aku di Turki rambalian se. Ya kan? Kau kopiah kau anak haji Serbaini magi. Jadi ustaz kau gadang dek paragi orang dek. Ini apa-apa ini. Ya kan? Ada seorang nan magi. Ya kan? Tapi nanti ada jamaah sampai kini lah 5 tahun nemu kematian bini, tidak ada yang nak mencari yang bini seorang. Ya kan? Ini bapak. Lah ya tu. Tidak seorangnya. Kalau nama balian baju bah, banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat, yang saya muliakan. Setelah kita diproses di alam kubur, ya kan? Awak menunggu hari kiamat. Tapi kalau silaturahim awak baik, persaudaraan awak serupa 2 tangan, jam ko tadi nan memakai ke tangan kita nama. Pasti tangan suuk. Tidak bisa nyo memasang seorang. Angkok kabajam pakai salah seorang, tidak. Dibantu oleh tangan kanan. Ya kan? Kalau bakabuinya digosokan yo kain. Baru nyo pakaian. Tapi giliran makan lama, sari kayo jo katan, kacang tojin, tahu isi, ya kan? Atau susu kotak. Abo taman nuang jo sari ko bangko banyak kawaye. Nam banyak aye ko na biasa nago. Kalau nago banyak air kodanya. Tapi nak agak dah. Beko cari se plastik je deh. Ambo bawa ke hotel sado beko. Kalau ambo tinggal melihat tu panitia kalau nak nape. Ini apa-apa. Ajan je ambil nalatak kamari kuah. Beko cari yang plastik. Ya kan? Ambo bawa ke hotel.
Ya. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kalau kita beres seperti dua tangan, tangan kiri ko segala makanan lama ko diambil di tangan kanan, nyo ndak dolo bingi do. Jo sendok, nyo bantu jo garpu. Di tangan kiri kan. Kalau berjalan nyo ndak pernah lomba. Kalau orang melangkah, Bu, kan begitu kan? Ada apa ibu mencari orang jalan itu? Tidak ada dia berlomba tangan kiri dan tangan kanan ini. Karena mau satu ke muka, satu ke belakang, maka indah perjalanan orang itu. Seperti itu hendaknya kita di rantau ini. Kal yaden wala takun kal ainen. Kalau kata tangan kita, lain minta tolongnya dulu, indah nyogawi sudi tangan su. Kalau layu-layu tangan su, nyuri sudi tangan kita. Ada minta tolong. Mata jangan ditiru. Mata ya kan? Ini yang membatasi hanya batang hidung, tapi tidak ada toleransi. Kalau mata kita takkan tua, dia lalu loyo jagoang ya kecil tusuk dia muanya. Cuma lalu ang dia lalu lah. Ya kan? Kalau mengerijuk mata kita, mengerijuk lo mata suuk, nak mau ketinggalannya. Masuk nyamuk ke mata suuk, lainnya bantu di tangan mata kita, matilah mengangak je lah. Kan? Jadi jangan ditiru kedua mata, tinggal berdekatan, sama di kapalo, hidung nama bateh, tapi tidak pernah berketahuan. Ya kan? Kalau cuy itu kita hidup di rantau tambah payah awak. Bu, boleh ambo bertanya cik? Ambo dek lah banyak kumari pai mengaji kowe. Ba'a mangko orang Minang ko parantau. Ya kan? Ndak tabayang lambo ke mengaji ke Australia itu dah. Tapi dia ada orang Minang sinan, nyo danga YouTube, nyo ingin mengundang. Ya kan? Kira Australia ko bertetangga jo piaman. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ndak marah jaraknya lawi je mati. Nah, ini. Abang mangko orang Minang suko merantau. Kok kecil orang gaya-gaya. Jadi ibu tanya lo ayat jo hadisnya, kok enggak ada ayatnya hadis. Jadi orang Minang ko dulu kalau layi anaknya, sesudah anak layi kan ada orang yang keluar cik layi. Anak maunya kakak anak. Ayo. Jadi sebagian besar orang Minang ko kalau lah keluar kakak anak ko nyo masuk ang kalam periuk tanah. Tu nyo songkok jo sabui karambi nyo kabe atau nyo anyui ang kabatang iye. Atau mengko parantau orang Minang ko. Kalau nambah puta-puta di kampung saya, itu pusik kakak anaknya tu bawa naman di bawah janjang. Ya kan? Ndak tentu di jalan ke keluar. Ya kan? Itulah. Iko nambah nyuian dulu kakak anaknya saudara ko. Merantau ko. Sampai beranak bercucunya siko. Ya kan? Pak Ketua kata beliau lah 35 tahun tinggal di Karawang. Sama jambo, ambo di Padang lah 51 tahun, Pak. Walaupun si Oto 25.000 nyo, ke merantau je tu. Ya kan? Di Padang. Ya kan? Jadi orang awakku suku merantau. Indak pelalok dia teoto. Itu orang awak, Pak. Ya kan? Kecuali berangkit malam. Kalau siangnya mencalik saja. Sedang mencalik kok, aku rancak mengalih sate itu kok macam. Ya kan? Besoknya preso tempat tu. Hanya ambil segak semeter lo, aku nya bangun lapak-lapak. Sudah tertagak rumah na. Ya kan? Tiba orang, apa kau jual tanah ke? Ya kan?
Awe ko kemenakannya jauh belum. Pulang lo nyo nang ketibu. Ayo lo kemenakannya. Iya kan? Akhirnya kaum muslimin orang nan asli di kota besar ko tinggalnya ke pinggir le. Orang Betawi le dojo di tengah kota Jakarta. Nah ada lagi. Yang meramaikan kota ini adalah orang rantau. Ya kan? Jadi kalau orang rantau ini sepakat bapak-bapak, bisa kita jadi duduk di DPR, bisa jadi bupati, jadi gubernur. Inilah persatuan. Cuma cie syaratnya, ya kan? Biasa lo lah diawak di Minang malataan suku di belakang namo. Misalnya Pak Adam Malik ko, Buya Adam Malik ko, sukunya Sikumbang. Adam Malik Sikumbang. Iya kan? Ristawardi Pisang, sukunya Pisang. Di Batam Pak, banyak orang Kristen jadi anggota DPR. Sebab itu, orang Batak banyak merantau sinan. Orang Batak, kok kan biasa namanya ada suku lekang. Iya kan? Muslim Sembiring. Iya kan? Nah. Manaun Lubis. Kalaulah pakai lubis-lubis tu, dia tak memandang agama le tu. Dia pilih. Awaknya biasa lo lah awak. Awak orang Minang ko aneh nan padusi acok nama laki di belakang. Dia nama abak awak ndaknya. Iya kan? Ndak nama laki tu, laki tu ndak abak awak tu. Kalau abak awak laki tu ndak boleh di pelaki tu. Nah, jadi kalau nama ayah ibu Munir, nama ibu Indrayati, Indrayati Munir. Jangan nama suami lekang. Yang ndak apa awak suami ko bu, kalau cara jawab ndak ada itu dole putih. Ya kan? Ada laki-laki pisah jo bininya. Anak ada padusi cie. Nyola babini kena lain lah 10 tahun. Kemudian anak nan tinggal ko dapat jodoh. Tentunya hadir untuk menikah anak. Adik bini awak, ko mantan bini awak, jando awak, ni boleh dicium serupa lama. Ya kan? Yolah lama nak ndak usuh cium lah cik, ndak boleh do haram. Jangan dicium jo jando tu, lain terang dapat tu. Ya kan? Ndak boleh, nyolah jadi orang lain. Nah, itu. Jadi suami itu terikat akad nikah dengan kita. Kalau itu lepas, tidak ada lagi. Sama dengan orang lain. Jadi biasakanlah kembali meletakkan nama ayah di belakang nama kita. Ya kan? Orang tahu awak anak siapa. Ya kan? Jangan nama suami. Kita mulailah meletakkan suku di belakang nama je. Kalau galak, kau tak perlu nak pak, tak diakui di pemerintah di kartu penduduk. Di kartu penduduk celilah nama pak, biar pak MM segala macam kan nama senentu suri. Tak ada nama akademik, tak ada galap sako. Kalau di suri enggak pusako, kau di kartu penduduk, kau asal panjang kau kartu penduduk. Iya kan? Asal kadang azaku kedua Haji Ristawardi Datuk Marajo nan Batungke Ameh anan tersuri dekat tu penduduk Ristawardi saya pernah di kampung ambo orang kalau beralik pada tua mamaknya kan diangkat jadi angku jadi galanya angku batuah nan bapayuang Ameh yo tarimo kan tu penduduk dekat tu camat Pak Camat bamang ko indak babuian namo den di dalam adalah angku ko angku batuah bapayuang ameh iya kan nan dia giah namo de orang tua pak sia dia giah namo de orang tua ambo muslim ayo itu saja iya kan dah boleh namo na lain di syariat iya kan kebanyakan awak suku menyurik ni ko bu oh bu
Tapi sadonyo kah orang bagala ko asli galanya? Ndak. Ada namanya Sabirin. Dia jadi sopir camat. Ya kan? Pulanglah orang tua mamaknya nan manggale di Tanah Abang, ketika Tanah Abang Jaya dulu. Ang lima kerajo yuang di kantor camat, manga memboto. Apa wilo ang kakayo tu, jadi sopir camat. Apa hilang je mau niang ke Jakarta, ya jangan mengalih. Tapi elo-elo orang menyampaikan berhenti dengan hormat, tamakan niyo. Painya je mau niangnya ke Jakarta. Ndak sampai 10 tahun do, rupa rata tangannya yo mengalih ko pak. Kayu lo nyo serupa mau niang ko. Nyo ambil rumah di Pondok Indah. Di Pondok Indah tu orang profesor doktor profesor doktor, awak nama Sabirin saja. Iya kan? Aman jago gensi, deknya kayu nyo bali lo papan namo nambah kilik tu. Serupa me bentuknya. Anyo buat di sinan DR Sabirin MSC. Tu orang tuanya pai berkunjung kemari. Jua dianya. Tiba di rumah tu nyo pencet bel. Ikon dak rumah ajuang ke doyong. Iyo ya. Ajuang kan dak sarjana, doko orangnya doktor. Pencet sekali keluar Sabirin. Tiba di dalam sudah minum jo makan. Kece ama kece ayahnya ko. Yuang kuliah hang selama di Jakarta. Tidak ya aja. Bang kola doktor je wang je. Di malah bisa orang kuliah tamat SMP ya aja. Ko menjago gensi segonyo. Orang siko banyak profesor doktor. Jadi DR ko artinya di sini rumah. Sabirin MSC mantan sopir camat. Ada orang MM kece awak master manajemen kira malin mencayo. Nah, yang perlu gelar akan dikejar apa? Takwa. Allah tidak akan memandang titelmu. Allah tidak akan melihat pangkatmu. Allah tidak akan melihat jabatanmu. Tapi Allah melihat takwamu. Inna akramakum indallah atqakum. Mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Salah satu yang akan menjadikan kita takwa itu apa? Salat yang khusyuk. Sesudah itu apa? Tidak kikir. Pemurah. Ya kan? Ketiga, meninggalkan perkataan yang tidak ada gunanya. Ya kan? Yang keempat, bapak-bapak dan ibu-ibu sanggup membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini memang berat ini. Hal-hal yang seperti inilah yang akan bisa mengantarkan kita kepada takwa. Kalau tidak ada kita bermusuhan sakampuang sanagari ko, biar di kampung, biar di rantau pak, itu kan hebat silaturahim pak. Itu dan disuruh Allah. Orang yang tidak membina ini akan putus silaturahim, putus kasih sayang. Sanksinya apa? Kalau kita memutuskan silaturahim, nani min ummati la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah wala yukallimunallah wala yuzakkihim. Ada dua golongan manusia yang tidak diacuhkan Allah di akhirat nanti. Yang pertama qati'ur rahmi, yang memutus silaturahim. Yang kedua wajarus su'i, yang jahat kepada tetangga. Tidak diacuhkan oleh Allah. Kama ngadu. Baru balaku pantun sinan, simantuang di parik putih, jarajak di tanah taban, tampai bagantuang nala putih, tampai bapijak, nan lah taban.
Tapi kalau putus bapacar, atu alun tampai bapijak taban. Putus cinta, alun bapijak taban. Yang bapijak taban tu, kalau Allah ndak mensucikan kita, Allah ndak mengacuhkan kita, Allah ndak melihat kita, siapa yang akan menolong kita di akhirat? Ada jamaah mengecek, Buya, kan Nabi bisa memberi syafaat. Nabi bagi syafaat tu pak izin Allah, bukan kemauan Nabi saja, diizinkan oleh Allah. Pantaskah orang ini diberi syafaat? Pantas kata Allah, baru bisa. Mujizat Nabi juga tidak sembarangan dipergunakan. Mujizat Nabi Musa apa? Salah satunya, tungkeknya bisa jadi ular, bisa pembalah laut, ya kan? Kalau tongkatnya bisa jadi ular besar, bisa enggak Firaun makan di ularnya tu? Bisa pak. Tapi kata Allah, ular itu enggak untuk memakan Firaun. Ada hukuman yang lain untuk Firaun ini. Ya kan? Nyelapin tungkek Nabi Musa jadi ular, makan Firaun tu. Bisa. Tapi Allah membuat bukan begitu. Karena mendapatkan sesuatu kemenangan harus berkorban. Berkorban penuh perjuangan. Orang Islam menyebut jihad. Maka Nabi Musa itu berjihad. Coba bayangan, berjalan dari Mesir ke Palestina. Dari Mesir ke Palestina berjalan. Tiba di tepi laut. Bahkan menyuarang. Fir'aun lah mengajar di belakang. Saat genting seperti itulah Allah mengizinkan tongkat tadi dipergunakan. Ya kan? Lataan tungkik engkau tu ke laut, maka air itu terbelah, ditahan oleh Allah. Ternyata itu dasar laut dangkal. Adi dasar laut itulah Nabi Musa lalu. Kalau yo bisa tungkik tu membuat jambatan, kita cari tungkik tu sama-sama di mana letaknya. Jadi mukjizat itu Nabi pun tidak sembarang bisa mempergunakannya. Ya kan? Jadi kita carilah reda Allah dengan banyak bertakwa kepadanya. Salah satu nan menjadikan nawa orang takwa sabar. Sabar siapa yang ditiru Pak Ustaz? Sabar istri Nabi Ibrahim namanya Sarah. Siapa namanya? Sarah. Nah, kalau ibu ingin jadi orang takwa, tirulah ibu Sarah kok. Ibu Sarah kok lah 75 tahun sudah nikah dengan Nabi Ibrahim, alun dapat anak. Tamanuang-manuang lah Nabi Ibrahim kok. Berapa lamanya Pak? Tu apa simak mana tu 75 tahun. Jadi bini apa lah bagau jo Pak 75 tahun. Kalau alun jo beranak apa bini lah. Pi 75 tahun. Dia kan? Aku 7 tahun baru. Atau lembari na ujian, tak usah bini. Jadi tamanuang-manuang lah Nabi Ibrahim ko sudah mandi sore. Daim kecil Siti Sarah. Dima gajah menyubarang daim mangkokaru haye di muaro. Ambo caliak daim rusuh bana. Jadi ibu-ibu kalau tamanuang-manuang suami tanyo jangan dipedia ke. Lai terang ada ibu tu. Koreksi namanya. Kata Nabi Ibrahim, kita lah 75 tahun nikah, alun dapat anak. Ambo ingin dapat anak laki-laki, pengganti ambo jadi Nabi. Tamanuang lah ibu Sarah. Bago tamanuang, yo ambo lalamo kropos daim, monopos. Nggak mungkin ambo kamalayan lah. Iya kan? Tapi ambo cali orang gaik serupa daim sehat go. Babini nyo jo padusinan mudo.
beranaknya. Biarlah ambo berkorban untuk daim. Korban korban perasaan. Sabananya iko bare go daim. Kalau dapet suami babini celai ancuan di dalam. Disangko boleh buah nipah. Kironyo ampe bapa sagi. Di luar lipik nan tak berubah. Di dalam cair tiok ragi. Tapi karena daim ingin dapat anak, ambo izinkan. Kok malu daim malamar, ambo malamarkan. Sia tu kata Nabi Ibrahim. Anak angke awak dulu, namanya si Hajir. Kalau tekan aja, lai. Anyolah gadis kini taat. Biarlah ambo lamarkan untuk daim, untuk isteri yang kedua. Tapi kalaulah 75 tahun. Kalaulah 75 tahun ibu sudah nikah, tidak ada je dapat anak lah. Acarian suami ko bini je lain. Pi 75 tahun manikah Nabi Ibrahim je lain. Kutiko nyo ka masuk bilik anak daro nyo mendoa apa? Doanya Rabbi habli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh. Nah, ini satu lagi Pak. Untuk mendorong kita cepat tiba di surga. Kita harus meninggalkan generasi yang saleh. Jadi jaga hubungan dengan suami. Jangan cerai. Jangan pisah. Kalau seorang-seorang awak mendidik anak payah Bu. Lah. Jadi ketika anak kolah lahir, dia tahu lah ibu Sarah istri itu tadi. Si Hajir lah beranak. Ibu-ibu seti ibu Sarah kolah Pak. Karena suami lah beranak, piju perempuan lain. Allah Maha tahu agar istrinya ini tidak berlarut-larut, berhibah hati, disuruh Nabi Ibrahim ko membawa pindah bini barunya tu ke Makkah gini tu. Maka alun baurang lah, alun serupa kini doh. 3 hari sinan baru dengan perbekalan yang minim, Nabi Ibrahim disuruh pindah ke Palestina balik. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, apabila Nabi Ibrahim pulang setelah anak ko bau umur 11 tahun, apa yang ada dalam diri Siti Hajir itu? Tabah, sabar, tawakal. Siti Hajir nan tinggal di Karawang, alalanya pengadilan agama dinyo mengadu laki ko gama. 11 tahun tak pulang. Sama jo Bang Taib. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Pulang Nabi Ibrahim samalam lalu jo anak nyo suruh dabiah di Allah untuk korban. Di sini melihat ketakwaan Pak. Dari bayi anak ditinggalkan, istri berjuang sendiri, sampai luka-luka kakinya, lari dari Safa Marwah mencarikan air untuk makanan anak. Ternyata rezeki itu di bawah kakinya. Mangko disuruh di Allah bau sao. Jadi saya tidak percaya kalau wanita disebut makhluk lemah. Contohnya Siti Hajir. Kalau di Sumatera Barat, Siti Manggopo, Rasuna Said. Kalau di Aceh, Cutnya Din. Tidak ada itu sebutan perempuan lemah itu. Iya kan? Siti Hajir ini karena berjuang untuk anaknya, ternyata rezeki itu di bawah kaki anaknya lalu. Anyola lari-lari Safa Marwah 7 kali. Itulah usaha. Anyo kakek air yang keluar di kaki anak tu, keluar menjadi mata air, diminum oleh miliaran manusia Islam. Ndak habis sampai kini. Namanya air zam. Ini usaha seorang ibu untuk anaknya tetap bisa hidup, makan dan minum. Wanita sangat mulia Hajir. Mimpi ko, mencerita mendabi anak ko,
kira ndak nyato dah Pak dalam mimpi. Deklah 2 kali bermimpi disampailah ke istri lek. Bam ko disampaikan ke istri kerana anak ko anak berdua. Bukan anak awak seorang. Ajir, ambolah 2 malam bermimpi. Untuk korban tahun kini, anak awak Ismail konan disuruh Allah menjambli. Mana pendapat adinda? Daim, caliaklah dulu. Mungkin mimpi ko permainan lalu. Kacimpuang permainan mandi. Kita caliaklah semalam lagi. Begitu suami istri itu Pak. Ada tulaan suwe. Ya kan? Dia ke istri ko, malam besok baulangnya mimpi ko balik. Pandai-pandai saya sudah menyampaikan ke anak. Dek umurnya sawale baru. Dipagui anak ko dek Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anak buah hatiku, buah hati limpo bakuruang tali niat labuhan cinta bintang sumarak perhatian. Ayah latigo malam bermimpi nak. Apa mimpi ayah? Dalam mimpi itu ayah disuruh mendabi engkau. Untuk korban tahun kini, fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Maukah Ismail tadi? Mau. Sebab Nabi Ibrahim minta anak saleh. Bukan anak jadi dokter, bukan anak jadi pejabat. Kalaulah diminta anak saleh Pak, kok jadi pejabatnya nanti tidak ke korupsi tu. Kalau anak saleh, tidak kadonya mensertifikat alawi gitu tu. Ya kan? Kalau anak tu anak saleh, tidak kadonya membuat ijazah palsu gitu tu. Kalau orang menggalih, dia tidak mengicu orang membali tu. Kalau anak saleh, jadi mintalah seperti Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bi ghulamin alim. Diberi kabar gembira dia dengan anak yang penyantun. Jawabnya, qala ya abati fa'al, ayah, kerjakanlah sesuai dengan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan ayah melihat ambo sabar ya. Sebalik tahun bu, ambo hanya di Dabiah. Ambo ada anak ambo tinggal di Anoka di Jakarta Timur, di kelurahan Pegilingan, Cakung. Itu namanya Fadli Pagara, Panyantun, suku Manalepon. Panggalak, tapi kok kadidabiah mungkin tak mau. Padli, iya ya. Untuk korban tahun kini, padli nan gapuk keci Allah, padli kadidabiah untuk korban tahun sampai balik sampai 6 kau. Bapa ngana padli. Nyo ndak kaberang no Pak, ndak kawanginya do. Cuma nyo balik ane tongan ko gambo, ya ayah kalai gapuk je. Umur ayah lah 73 lah hampir mati je lah. Ko ayah saya tidak biar Pak. Apa jawab ya? Kini ndak anak disuruh dabi oleh debu. Kejadian Nabi Ibrahim tadi mah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah bulat tekadnya melaksanakan perintah Allah, pisau lah di atas sajam, lianak lah di atas tanah lah di kate, kaki je tangannya lah di kabe, tinggal memotong salai. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami menyeru Ibrahim. Apa seruan Allah? Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Acuy ko orang mencari takwa tu Pak. Anak di dabiah amun. Itulah ciri orang takwa itu, mengorbankan apa yang disayanginya.
Ya kan? Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ikonyo sekedar cobaannya Ibrahim. Saya tidak akan biarkan engkau menyembelih anak. Anak engkau ini akan jadi nabi. Jadi ya anak nambodabih la ya Allah wa fadainahu bidzibhin azim. Saya tukar anakmu ini dengan kibas yang besar. Dibawalah kibas besar dari sorga oleh Allah. Malaikat nak membawa. Wa tarakna alaihi fil kami tinggalkan nama baik engkau untuk orang sesudah engkau. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inilah pembalasan saya kepada orang yang suka berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim ini hambaku yang benar-benar beriman. Tidakkah kita rindu dapat pujian seperti ini dari Allah? Kita semuanya pasti rindu. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, tanggal 4 Zulqa'dah, kami semuanya berkumpul di gedung Ikatan Keluarga Minang yang tinggal di Kabupaten Karawang, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat ya Allah. Walaupun hari hujan, beliau datang bersama-sama bersilaturahmi, walaupun rumahnya tidak berdekatan ya Allah. Saya mohon ya Allah bersama-sama dengan jemaah ini, berilah beliau pahala sebanyak tetes hujan yang jatuh semenjak tadi ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami ini mempererat persaudaraan, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, mengeratkan tali silaturahmi, membangun jembatan hati, sehingga komunikasi yang baik dalam segala urusan dapat kami selesaikan ya Allah secara cepat dan lancar. Ya Allah, jauhkanlah warga kami ini dari permusuhan dan pertengkaran. Jadikanlah hatinya dekat ya Allah, seperti dua busur anak panah. Ya Allah, kuatkan iman beliau, tingkatkan ketakwaan beliau, sabarkan beliau menghadapi situasi ekonomi yang sekarang kaum muslimin sangat teruji ya Allah. Apakah kami ini sabar menerima ujian-Mu? Untuk itu ya Allah, berikanlah kepada kami yang terbaik di muka bumi yang kami menikmati sebentar ini. Ya Allah, karena kami selalu bermusuhan dengan iblis, kami selalu kadang-kadang melakukan kesalahan, kadang-kadang kami sadar dan minta ampun lagi. Untuk itu ya Allah, jangan beratkan kami dengan dosa kami. Gantilah keburukan dengan kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Bagi beliau yang masih hidup ya Allah, berikanlah dia kekuatan untuk beribadah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, bangunkanlah di kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Jadikanlah anak generasi kami generasi yang taat, generasi yang terhindar dari maksiat dan mengkarat, dan hindarkanlah anak-anak kami dari pengaruh-pengaruh negatif yang akan menyesatkan hidupnya di dunia dan tidak ada masa depan akhirat untuknya. Ya Allah, cenderungkanlah anak-anak kami taat beragama, kuatkanlah imannya, jadikanlah orang tuanya seia sekata mendidik anak agar pendidikannya sempurna, terutama pendidikan agama Islam ya Allah. Ya Allah,
Andaikan rezeki kami masih tergantung di langit, turunkanlah untuk kami. Andaikan rezeki kami masih terbenam di bumi, keluarkanlah untuk kami, yaitunya rezeki yang halal lagi baik. Ya Allah, utuhkanlah rumah tangga kami. Jauhkan kami dari pertengkaran suami istri. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.